Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan membahas tentang beda alat rekam percepatan dan kecepatan pada saat gempa bumi. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan di permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan yang cepat pada lapisan batuan terluar bumi. Gempa bumi terjadi ketika energi yang tersimpan dalam bumi, biasanya dalam bentuk tegangan pada batuan, secara tiba-tiba terlepas. Energi ini dilambatkan ke permukaan bumi oleh gelombang gempa bumi. Atau dengan kata lain, gempa bumi adalah gerakan tiba-tiba atau suatu rentetan gerakan tanah yang berasal dari suatu daerah terbatas yang menyebar dari titik tersebut ke segala arah. Percepatan adalah parameter yang menyatakan perubahan kecepatan mulai dari keadaan diam sampai pada kecepatan tertentu. Pada bangunan yang terdiri di atas tanah memerlukan kestabilan tanah agar bangunan tetap stabil. Percepatan getaran tanah maksimum adalah nilai percepatan getaran tanah terbesar yang pernah terjadi di suatu tempat yang diakibatkan oleh gelombang gempa bumi. Setiap kejadian gempa bumi akan menghasilkan informasi seismik berupa rangkaian gelombang seismik yang dapat dicatat atau direkam oleh seismograf. Rekaman rangkaian gelombang seismik disebut dengan seismogram. Setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan dan analisis, maka akan didapat parameter gempa bumi. Parameter gempa bumi meliputi waktu kejadian, lokasi epicenter, kedalaman sumber, dan magnitudo. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, gempa bumi tektonik, yang kedua, gempa bumi vulkanik, yang ketiga, gempa bumi runtuhan, yang keempat, gempa bumi buatan. Sedangkan berdasarkan waktunya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu gempa utama atau main shock, gempa bumi susulan, dan gempa bumi swart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati, saya dari kelas 5F. Saya akan membaca lanjut materi yang dibacakan oleh Nur Hidayah. Skala liter dan magnitudo, satuan gempa bumi yang berbeda. Sebelumnya, skala liter yang lebih familiar di telinga masyarakat digunakan sebagai bentuk penghargaan terhadap Charles Liter tahun 1935. Orang yang menemukan skala untuk mengukur kekuatan gempa lokal atau disebut dengan magnitudo lokal. Pada masanya, skala liter digunakan ketika terjadi gempa lokal dan hanya menjangkau jarak yang kurang dari 600 km atau saat terjadi gempa-gempa yang kecil. Rekam percepatan dan alat rekam kecepatan pada saat gempa bumi. Kekuatan atau magnitudo gempa biasanya dinyatakan dalam skala Richter atau skala lain yang merupakan pengembangan skala liter. Gempa diukur dengan alat yang disebut seismograf. Seismograf adalah bahasa Yunani, seismos, gempa bumi, dan metero, mengukur, adalah alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Klik to add title. Dengan perkembangan teknologi dewasa ini, maka kemampuan seismometer dapat ditingkatkan sehingga bisa merekam getaran dalam jangkauan frekuensi yang cukup lebar. Alat seperti ini disebut seismometer broadband. Mesin ini merekam getaran yang terjadi dengan gerakan tiba-tiba di sepanjang garis pertahanan di bumi.
Gelombang gerak ini dapat berupa salah satu dari dua jenis gelombang primer atau gelombang sekunder yang bergerak dengan kecepatan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Salah satu contoh gempa bumi. Gempa CO 81499A adalah gempa kuat yang terjadi di Sumatera Selatan pada tanggal 14 Agustus 1999 sebesar 6,0 skala Richter dengan kedalaman sumber gempa terletak di 100 km. Akibat gempa kuat ini, seluruh isi bumi akan terguncang sehingga semua tempat di permukaan bumi dapat merasakan getaran tanah akibat gempa tersebut, walaupun amplitudo pergerakan tanah dalam orde milimeter. Getaran atau pergerakan tanah dapat diukur melalui seismometer di stasiun penerima. Seismometer mengubah kecepatan atau percepatan pergerakan tanah dalam dimensi milimeter per detik atau milimeter detik menjadi dimensi tegangan listrik dan direkam sebagai deret waktu berupa bilangan digital. Rekaman ini dapat disajikan kembali sebagai seismogram. Seismogram adalah data runtun waktu yang tersusun atas fase-fase gelombang yang kompleks, berasal dari refleksi atau refraksi yang terjadi di dalam bumi. Dalam perambatannya dari sumber gempa hingga stasiun penerima menjumpai berbagai antarmuka, sehingga seismogram tersusun atas berbagai fase gelombang yang rumit. Dari catatan waktu tiba fase gelombang, struktur kecepatan perambatan gelombang P dan S dapat diinterpretasikan melalui aplikasi atas teori inversi. Karena jumlah data waktu tempuh gelombang P jauh lebih banyak daripada jumlah data waktu tempuh gelombang S resolusi. Dari struktur kecepatan P juga lebih baik daripada struktur kecepatan S. Dari himpunan data waktu tempuh yang diperoleh dengan mencatat waktu tiba yang direkam oleh stasiun-stasiun yang tersebar di sentero permukaan bumi atas ribuan gempa dan dalam rentan waktu yang lama. Berikut adalah gambar seismogram. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.